Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda, bertemu lagi dengan saya di channel Pojok Parenting. Di mana channel ini tempat sekolahnya para orang tua. Dengan channel ini, para orang tua semakin cerdas, semakin semangat dalam mendidik dan mengasuh anak di rumah. Ikuti terus channel ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Baik, sahabat Pojok Parenting, pada kesempatan ini saya akan membahas masalah menciptakan keluarga yang aman, nyaman, tentram, dan bahagia. Ada beberapa tips atau ada beberapa langkah-langkah yang harus ayah bunda lakukan agar ketika ayah bunda mendidik anak, mengasuh anak, tercipta keluarga yang nyaman, aman, tentram, harmonis. Itu kan semua yang diharapkan oleh seluruh para orang tua. Baik, keluarga adalah merupakan unit terkecil dari sebuah masyarakat yang di dalamnya ada ayah, ibu, dan anak. Nah, dengan berbagai macam karakter dalam keluarga, walaupun itu anak, tetap memiliki ciri khas yang berbeda dengan orang tua, sehingga terkadang menimbulkan satu perbedaan antara anak, ayah, bahkan ibu. Ketiga-tiganya bisa berbeda pemahaman atau berbeda keinginan, sehingga tidak jarang dengan perbedaan itu menimbulkan perselisihan, sehingga kurang nyaman tercipta. Baik, untuk menciptakan keluarga yang nyaman di dalam keluarga ketika ayah bunda mengasuh, mendidik anak, yang pertama harus ayah bunda pahami adalah harus saling memahami program kerja otak antara anggota keluarga. Seorang bunda harus memahami program kerja otak ayahnya atau pasangannya. Begitupun ayah harus memahami program kerja otak dari bunda. Begitupun keduanya harus memahami program kerja otak dari anak-anaknya. Baik, yang harus orang tua pahami bahwa program kerja otak itu berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Nah, di sini semua harus saling memahami, terutama orang tua harus bisa memahami mana anak laki-laki, mana anak perempuan, bagaimana program kerja otaknya, karena jelas bahwa program kerja otak antara laki-laki dengan perempuan itu sangat jauh berbeda, sehingga dalam pengasuhan pendidikan itu tidak bisa digeneralisir atau disamakan cara pendekatannya, cara mendidiknya. Begitupun terhadap pasangan. Bunda harus memahami program kerja otak dari pasangan atau dari ayah. Begitupun ayah harus memahami program kerja otak dari pasangannya, dari bunda. Baik, sedikit saya membahas masalah otak, walaupun ini bukan ranah saya, tetapi sedikit banyak saya memahami tentang program kerja otak. Otak itu terdiri dari dua bagian ya, ada otak kiri dan otak kanan. Otak laki-laki ini menggunakan lebih dominan belahan otak kanan yang digunakan. Sedangkan perempuan itu lebih dominan menggunakan kedua-duanya, antara kiri dan kanan. Salah satu cirinya hal ini menyebabkan bahwa pada aspek komunikasi ini, laki-laki itu dalam sehari hanya maksimal bisa menghabiskan 7.000 kata. Sedangkan perempuan, karena yang bekerja kedua belah otaknya, sehingga perempuan itu menghabiskan kata dalam satu hari 20.000 kata. Ini karena otak perempuan cenderung dominan dua-duanya yang bergerak. Contoh lagi, misalkan kerja otak itu bahwa ketika kita menggerakkan tangan kanan, maka yang bergerak itu otak kiri. Begitupun sebaliknya, ketika kita menggerakkan bagian kiri, tubuh bagian kiri, yang kerja otak sebelah kanan. Gitu. Kalau perempuan kan bisa dua-duanya, itu bisa berbarengan. Artinya perempuan ini multitasking bisa mengerjakan apa saja dalam waktu yang sama. Sambil masak, bisa sambil ngobrol, bisa sambil nyuci, atau bisa sambil melakukan hal yang lain untuk perempuan. Berbeda dengan laki-laki, ketika fokus pada satu pekerjaan, dia laki-laki itu fokus, karena yang kerjanya cuma sebelah.
laki-laki itu ketika fokus, maka pendengaran pun akan turun. Sehingga tidak jarang karena antara bunda dengan ayah tidak memahami program kerja otak masing-masing, sehingga menimbulkan permasalahan. Contoh misalkan ketika ayah sedang fokus pada pekerjaannya di depan laptop, sang bunda memanggil. Nah, karena pendengarannya menurun, terkadang ini dipanggil tidak menyaut karena memang fokus pada satu pekerjaan, tidak multitasking. Itu bedanya laki-laki dan perempuan. Begitupun mendidik anak, harus bisa membedakan mana anak laki-laki, mana anak perempuan. Tadi bahwa anak laki-laki itu cenderung yang bergerak adalah otak kanan, sehingga kembali bahwa dampak ini berdampak pada aspek komunikasi, di mana laki-laki itu hanya bisa menghabiskan sehari 7.000 kata. Tidak jarang bahwa ketika anak laki-laki datang misalkan dari luar atau pulang sekolah, ditanya oleh bunda, "Kakak gimana tadi di sekolah?" Anak laki-laki itu cukup menjawab, "Ya gitu deh," atau "Ya seperti biasa." Itu cukup dengan beberapa kata. Kenapa? Karena mungkin di sekolah sudah habis 7.000 katanya. Nah, di sini bunda jangan memaksa anak untuk bercerita, anak laki-laki, karena memang aspek tadi 7.000 katanya sudah habis di luar. Berbeda dengan anak perempuan. Anak perempuan ketika ditanya pulang sekolah misalkan, bisa menceritakan tentang kejadian-kejadian di sekolah, karena memang masih memiliki stok kata, karena 20.000 kata ya. Nah, itu salah satu perbedaan. Kemudian anak laki-laki itu tidak bisa ketika berbicara kontak mata. Anak laki-laki jangan dipaksa untuk kontak mata ketika diajak bicara. Lihat nih bunda, lihat mata bunda, lihat mata bunda. Tidak bisa seperti itu, karena laki-laki itu cenderung kepada tatapannya atau pandangannya, melihatnya hanya cenderung kepada benda-benda. Jadi ketika anak laki-laki diajak bicara, dia fokus pada bendanya, biarkan, tetap pendengarannya dia bisa mendengar. Ketika diajak ngobrol, dia tidak bisa memandang atau bertatapan pandang. Jangan dipaksa untuk tatapan pandang. Itu bedanya laki-laki. Berbeda dengan perempuan. Perempuan paling suka ketika berbicara saling tatap-tatapan, kontak mata terjadi. Anak perempuan ketika diajak bicara, dia senang ketika terjadi kontak mata. Beda dengan laki-laki yang tadi. Jadi harus paham. Jangan dipaksa anak laki-laki untuk kontak mata ketika berbicara. Kemudian anak laki-laki paling tidak disukai diberikan nasihat pada malam hari. Diberikan nasihat pada siang hari atau sore hari. Selanjutnya, untuk laki-laki itu sekarang pada aspek mata. Laki-laki retinanya lurus pandangan ke depan. Kalau perempuan, walaupun pandangan ke depan, dia masih bisa melihat ke kiri dan ke kanannya. Ujung matanya masih bisa melihat kiri kanan. Nah, banyak kasus kejadian anak laki-laki mencari barangnya. Misalkan dia mencari kunci. Kunci di mana sih? Padahal ada di sebelahnya. Dia karena tatapannya pandang ke depan, dia tidak bisa melihat yang di sebelah kiri kanannya. Berbeda dengan perempuan. Ketika dia mencari kunci, padahal ada di sebelahnya, bunda jangan kaget. Nah, jangan kaget karena memang laki-laki pandangannya ke depan lurus. Kalau perempuan tadi ujung kiri kanan matanya masih bisa melihat ke pinggir. Itu pada aspek mata. Kemudian otak perempuan memiliki korpus kolosum yang lebih tinggi ketimbang dengan perempuan, sehingga tadi perempuan itu multitasking ya, dia bisa melakukan apa saja, dia bisa mengerjakan dalam satu waktu yang bersama. Jadi ayah bunda dalam mendidik anak laki-laki dengan anak perempuan harus bisa dibedakan. Tadi banyak perbedaannya. Yang lebih jelas bahwa laki-laki cenderung dominan bermainnya belahan otak kanan, tapi kalau perempuan kiri kanan. Jadi jangan disamakan antara mendidik anak perempuan dengan mendidik anak laki-laki. Harus bisa dipahami. Banyak, tidak sedikit orang tua yang tidak paham dengan hal ini, sehingga mendidik anak disamakan antara laki-laki dan perempuan. Tuh. Baik ayah bunda, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.